Suara saya terdengar? Apakah suara saya jelas untuk Terdengar jelas, Fajar. Alhamdulillah jelas. baik, terima kasih. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, 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 alladzi wasafa wa sallim wa sallim ala sayyidina Mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ya ma'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur rabbika bukratan wa asila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada kita pemimpin kita dan kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan keberkahan kepada beliau, kepada keluarga, sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada kita adalah berubah dan kita akan bertemu dengannya Allah berkumpul dalam keberkahan. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan di tanggal 27 Jumadil awal dan bertepatan juga alhamdulillah sekarang di tahun baru tanggal 1 Januari 2022. Masya Allah, alhamdulillah Allah masih mengamanatkan kita, masih memberikan kita hal-hal yang sangat baik itu dengan waktu yang luang, kesehatan, dan juga tentu saja Allah masih menyelamatkan kita nyawa di tahun baru ini, dan kita isi di tubuh tahun baru 22 Hijriah Masehi ini dengan kebaikan insya Allah talabul ilmi yang alhamdulillah guru kita saat ini sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dalam sehat walafiat, khair dan ya semuanya, Amin ya rabbal alamin. keberkahan, kelancaran, keselamatan datang kepada kita. Qul amin wa antum bi khairin insyaallah. Dan juga saya sapa dulu semuanya para partisipan. Alhamdulillah hari ini sudah sampai di 30 partisipan, dan alhamdulillah tadi beberapa orang juga ada yang siap untuk mengikuti. Insyaallah mudah-mudahan setiap hari kita mendapatkan keberkahan banyak partisipan sehingga ilmu yang kita dapatkan kita. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada partisipan, terutama juga kepada ketua PC kita Pak Haras, alhamdulillah dan Khalid yang mudah-mudahan disehatkan terus semuanya. Untuk itu kita akan mulai di kajian tubuh kita yang alhamdulillah rutin, masya Allah, mudah-mudahan istiqomah terus, dan kita akan mendapatkan berkat Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini kita akan bahas di surat Takwir di part 2 ya Ustaz ya, di episode kedua nih. Takwir, mudah-mudahan kita terus dan terus insya Allah akan mendapatkan ilmu lagi-lagi, dengan ilmu tersebut kita bisa mengamalkan. Dan para partisipan kita semuanya, mari kita tilawah terlebih dahulu, kita berojaah terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan dan pahala insya Allah. Setelah kita bacakan bersama-sama, kita akan baca surat At-Takwir. Kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'arat
إذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillah. Sebelum kita mulai ada beberapa informasi yang akan sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah minta dukungannya kepada seluruh partisipan, doa dan alhamdulillah sekarang spesial kita bisa membantu sampai mudah-mudahan lancar sampai akhir dan ada beberapa dukungan yang kita berikan baik itu insyaallah kami menerima tenang hadir dan lapang dada dan juga untuk kata tertib seperti biasa nanti setelah kita mengikuti kajian virtual tubuh bisa di-mute terlebih dahulu mic-nya dan apabila ada pertanyaan silahkan langsung chat di kolom chat dan juga apabila tidak ada kesempatan dan waktu kita bisa langsung jawab. Sebelum kita mulai juga mungkin apakah akan ada informasi terlebih dahulu dari Ustaz? Kalau tidak ada, kita akan langsung saja dan siapkan juga para partisipan dengan mushafnya, mungkin catatannya, dan insya Allah kita 1 jam ke depan, mudah-mudahan kita bisa selesai tepat waktu, yaitu di pukul 4. Seperti itu saja, dan kita langsung saja tanpa lama-lama kita saksikan waktu kita, akan langsung ke guru kita yang tercinta Ustaz Yasir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita langsung saja saja. Saya persilahkan. Jazakallah khair Ustaz Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita diberi keberkahan, diberi taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan ilmu yang akan disampaikan ilmu bermanfaat bagi kita semua. Ilmu bermanfaat itu apa Pak Ustadz? Ilmu bermanfaat yang pertama, bermanfaat untuk kehidupan kita. Apa artinya bermanfaat? Menjadikan kita lebih baik. Menjadikan kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik dalam ibadah. Lebih baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Lebih baik. Itu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Bukan hanya kita menirab, tetapi kita tidak mengamalkan. Nah, kalau kita tidak mengamalkan, tidak termasuk bermanfaat. Kita baru dapat ilmunya. Manfaatnya di mana? Belum. Harus dipraktik, harus diamalkan. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat, akhi dan ukhti yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita pelajari, walaupun sangat sederhana, kita berusaha untuk mengamalkan. Karena sudah menjadi amanah untuk kita. Nah, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada orang lain.
Nah, kita sudah dapat ilmu ya. Ini sudah menjadi amanah. Yuk kita menyampaikannya kepada orang lain. Karena pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala saat kita menyampaikannya kepada orang lain, ini termasuk pahala yang dilipat gandakan. Bahkan akan termasuk di antara pahala yang sedekah jariyah. Selalu mengalir pahalanya. Walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah wafat, tetapi pahalanya selalu mengalir sampai hari kiamat. Misalnya, ini saya sekarang lagi menyampaikan tentang tafsir surat At-Takwir. Bagian di antara antum akan mengajarkannya kepada anak atau mengamalkannya lewat amal saleh. Nah, anak antum juga atau murid-murid antum akan mengajarkannya kepada murid-muridnya atau kepada keluarganya. Dan setiap orang akan mengajarkannya kepada orang lain. Pahala kita itu akan terus-menerus. Kita sudah meninggal dunia, tetapi ilmu yang kita pernah sampaikan itu akan terus-menerus bermanfaat bagi manusia. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam itu meninggal, maka amal salehnya itu akan terputus. Apa artinya terputus? Sudah tidak akan mengalir lagi. Kenapa? Dia sudah mati. Tidak ada kemampuan untuk melakukan amal saleh. Tidak ada kemampuan dan kesempatan untuk bersedekah, untuk bertaubat. Tidak bisa. Sudah, kesempatannya sudah selesai. Nah, tetapi dulu saat dia hidup, dia pernah menanamkan bibit-bibit yang baik. Sehingga dia akan panen terus sampai hari kiamat di dalam makamnya. Nah, di antara bibit dan bibit yang baik adalah ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan selama kita di dunia. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu ini terjadi atau termasuk ilmu bermanfaat bagi kita semua. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kepada anak kita, putra-putri kita, istri, suami kita, sahabat, teman-teman, sesuai dengan kesempatan. Ada kesempatan, sampaikan satu ayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah tentang aku. Ceritakanlah tentang aku, tentang Al-Quran, tentang tafsir, tentang sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu ayat, walaupun satu faedah, walaupun satu kata, satu kalimat. Yang penting bermanfaat bagi mereka. Nah, kita usahakan. Jangan sampai kita mensia-siakan pahalanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bersama-sama mulai berbicara tentang surat At-Takwir. Kita berbicara bahwasanya At-Takwir itu diambil kuwirat, diambil dari imamah. Saat saya pakai imamah itu, pakai imamah harus kita takwir, dilipat-lipat mengelilingi kepala saya. Itu artinya kuwirat. Tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi itu semuanya dikumpulkan, termasuk syams, termasuk matahari. Sampai-sampai matahari itu akan hilang kecemerlangnya, akan hilang cahayanya. Kuwirat. Wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-asharu utilat. Nujum itu semuanya akan punah. Walaupun itu nujum, kalau kita mungkin merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada nujum, pada bintang-bintang, kita akan astonished, kita akan sangat terkejut. Kenapa? Ada bintang-bintang lebih besar daripada bumi 1.000.000 kali. Apa itu? Syams, matahari. Ada yang lebih besar daripada matahari 1.000.000 kali. Bintang-bintang sangat besar, lebih besar daripada matahari. Yang matahari sendiri itu lebih besar daripada bumi 1.000.000 kali. Luar biasa. Yang sampai sekarang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini sombong karena punya 1 hektar, 2 hektar tanah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki bumi. Bumi itu berapa juta hektar? Berapa miliar hektar? Nah, berapa miliar hektar yang ada di bumi ini, kalau dibandingkan dengan matahari, matahari lebih besar daripada bumi sendiri ini 1.000.000 kali, bahkan lebih. Ada juga bintang-bintang lebih besar daripada matahari sendiri ini 1.000.000 kali, bahkan lebih. Luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sombongkan? Nah, kita dinilai Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai. Bukan kita aja. Kita, makhluk Allah Subhanahu wa taala, bumi, langit, bintang-bintang, galaksi, universe, multi-universe, ini semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna hadhihi dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa minha kafirun syarbata ma." Apabila dunia ini dan segala isinya di sisi Allah Subhanahu wa taala ta'dilu janaha ba'udah. Kalau di sisi Allah ini seperti sayap nyamuk, coba hadirin. Sayap nyamuk itu kalau dijual harganya berapa? Tidak berharga. Kita melihat nyamuk di rumah kita malah dimatikan. Bukan hanya sayapnya, seluruh nyamuk itu tidak bernilai menurut kita. Kalau dikumpulkan 1 M nyamuk itu juga tidak bernilai. Apalagi asap 1 nyamuk. Itu di sisi Allah tidak bernilai. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tidak bernilai, iya, tetapi kita menjadikannya fasilitas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, wa idzal jibalu suyirat, hari kiamat, jibal, gunung-gunung itu akan diperjalankan, akan dijadikan habaan manthura, debu yang berterbangan. Bahkan wahya tamurru marras sahab, gunung itu akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sahab, sebagaimana awan-awan. Itu luar biasa berarti kejadian yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Wa idzal isyaru utilat, wa idzal wuhushu husyirat. Isyaru utilat. Isyar ini unta. Nah, kita semuanya tahu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, unta ini di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk makhluk yang mulia ya, karena membantu manusia seperti makhluk-makhluk yang lain. Tetapi di orang Arab, menurut orang Arab saat itu sebelum adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai apa? Sesuatu makhluk yang suci. Sebagaimana orang India itu menganggap sapi itu makhluk yang suci kan? Nah, orang India tidak bersembah. Sebagaimana mungkin ada gosip tentang orang India itu mereka bersembah, beribadah kepada sapi. Tidak. Mereka menganggapnya sebagai hewan yang suci. Begitu juga orang Arab. Orang Arab sebelum adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap unta sebagai makhluk yang suci. Kenapa? Karena emang di India itu memberikan daging, memberikan susu, memberikan banyak hal kepada manusia. Jadi dianggap sebagai makhluk yang suci, yang bermanfaat bagi kehidupannya. Begitu juga bagi orang Arab. Di tengah padang pasir, susah kalau ada sapi di sana hidup di tengah padang pasir. Jadi mereka menghidupkan dan membesarkan unta di sana. Diberikan daging, diberikan susu. Nah, bahkan bagian dari orang Arab itu sebelum adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking mensucikan dan memuliakan unta secara berlebihan, mohon maaf, kencingnya ini sebelum adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu diminum, bahkan tabarak, dapat berkah. Ada yang mandi pakai mohon maaf ya, air kencing dari unta. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membantah itu, tidak membantah. Karena sudah ada persepsi yang sangat kental di antara orang Arab. Persepsinya sudah sangat kental. Kalau Rasulullah melawan, unta ini jangan dimuliakan, jangan diambil kencingnya, jangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, silakan. Bagi yang mau punya kepercayaan, maka silakan. Tetapi itu tidak wajib, tidak diwajibkan, dan tidak direkomendasikan untuk umatnya. Walaupun ada hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh beberapa orang Arab sesuai dengan kepercayaan mereka. Tetapi tidak menyuruh seluruh sahabat yang lain. Itu hanya satu hadis tentang satu kabilah yang baru datang dari Badui. Persepsi orang Arab dan juga budaya orang Arab itu yang Badui itu masih sangat kental di dalam pikiran mereka. Jadi kalau kita ini ada di rumah sakit, ada seorang sakit, kita bilang ya udah minum air kencing unta. Itu tidak yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah mengerti. Ini saya farmasist, saya ahli bioteknologi dan farmakologi. Ini jurusan saya dan pernah juga mempelajari hadisnya. Yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan obat untuk seluruh umat, tetapi supaya itu tidak bertentangan dengan persepsi orang Arab yang sangat kental. Di dalam obat-obatan, di dalam ilmu obat-obatan dan farmakologi ada yang namanya placebo. Pasti antum pernah
dengar tentangnya. Belasimo ini kita melihat seorang yang sakit, tapi sakitnya tidak terlalu parah, tapi sakitnya itu lebih ke psikis, ya. Sehingga datang ke rumah sakit kadang-kadang pingsan, memang dia pingsan. Nah, kita ambil air. Air dimasukin di dalam botol obat. Diberikan kepada orang yang sakit ini dengan sambil kita bilang ini obat yang sangat hebat. Padahal itu air biasa yang dia minum setiap hari. Ini obat yang sangat hebat. Silahkan minum, pasti engkau akan sehat. Nah, kita menanamkan di dalam benak dia, ini adalah obat yang pasti akan menyehatkan dia. Dia minum, padahal itu air. Sehat. Sehat. Nah, itu hampir 40%. 40% dari medis yang terdiri dari itu. Bisa jadi kita diberi kesembuhan 40% lewat kepercayaan kita dan psikis kita. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah ketika menyuruh orang Arab untuk meminum dari kencing unta. Nah, kita tidak mampu, tidak boleh kita ke rumah sakit suplai ini kencing unta karena berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis pada waktunya, pada tempatnya, pada orang yang cocok. Nah, itu juga kalau juga kita punya kepercayaan di sini di Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariat, silahkan dijalankan. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwahnya kepada orang Arab yang begitu. Kita mungkin di sini di Indonesia masih ada kebanyakan orang Indonesia sudah masuk sekolah, sudah belajar, sudah literate people. Tetapi di sana di negara Arab, mereka tidak pernah masuk sekolah saat itu. Bahkan 90%, di atas 90% tidak bisa baca, tidak bisa nulis, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ditanamkan di dalam benak dan persepsi mereka sejak lahir sampai dewasa, satu kepercayaan, satu budaya, itu susah sekali dicabut. Susah sekali dilawan. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara sama mereka sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan dialek mereka, berbudaya sesuai dengan budaya mereka, selama itu tidak konflik dengan syariat. Itu cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan hati orang Arab ke ajaran Islam. Jadi dakwah ini hadirin bukan clash, bukan tabrakan antara kita dan orang-orang yang beda pendapat dengan kita. Tidak. Kita berusaha untuk menemukan titik temu. Titik temu ini tidak berlawanan dengan ajaran-ajaran syariat. Nah, saya pernah menemani Ustaz Hilmi. Ustaz Hilmi yang mendirikan sekolah NF Nurul Fikri, almarhum. Beliau hampir mungkin saya sama beliau selama 1 sampai 2 tahun. Setiap minggu saya sama beliau. Beliau selalu menyampaikan kepada saya, Yazin, harus kita ini, hubungan kita sesama manusia harus kita menjaga tali silaturahim. Tali silaturahim itu seperti rambut yang sangat ringan dan sangat lemah. Sangat lemah. Jangan sampai kita jauh sehingga kita akan tarik rambut itu sampai terpotong silaturahim. Jangan menjauh dari siapapun. Jangan menjauh dari polisi, jangan menjauh dari TNI, jangan menjauh dari beda pendapat, jangan menjauh dari beda agama. Jangan terlalu menjauh, tetap kita menjaga silaturahim, tetapi sekedarnya. Dan juga jangan terlalu mendekat. Kita menjaga silaturahim di antara kita. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat tidak konflik atau tidak bertentangan dengan budaya Arab, supaya menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Oleh karena itu, di antara sunnah Rasulullah, apabila ada orang Arab datang dari Yaman berbicara sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berbicara sama dia dengan dialek orang Yaman. Seperti ada seseorang datang dari Tihamah. Tihamah ini seluruhnya dulu semuanya bagian dari Yaman. Sekarang sebagian di bawah Saudi, sebagian di bawah Yaman. Datang kepada Rasulullah, tanya dengan dialek Tihamah. Tihamah itu terkenal, lam tidak bisa dibacakan. Diganti dengan mim.
huruf lam tidak bisa dibacakan diganti dengan mim. Seperti orang Sunda tidak bisa pak, malah dibacakan sa kan? Orang Betawi tidak bisa a, dibacakan apa jadi ape kan? Nah, orang Tahama juga lam dibacakan mim. Nah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ham minam birrim siyamin fim safar. Mengerti enggak? Tidak kan? Artinya hal minal birri as-siyam fi safar. Nah, beliau menyampaikannya ham minam birrim siyamin fim safar. Itu dialek mereka. Nah, coba balasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih hebat. Kata Rasulullah, laisa minam birrim siyamin fim safar. Dibalas sesuai dengan bahasa mereka. Jadi lebih dekat, lebih tenteram, lebih nyaman di dalam hati. Datang seorang dari Hijaz yang dibacakan atau mungkin dari Najd. Datang dari Najd. Najd ini termasuk mantiqah syarqiyah di Saudi, termasuk bagian dari Emirat, termasuk bagian dari Qatar dan juga Kuwait. Itu Najd. Mereka membacakan jim dijadikan cim. Najtama' gitu. Nah, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah balas dengan yang sama. Bahkan Rasulullah apabila ada orang tamu datang dari Najd, dari Hijaz, dari Tabuk, dari Yaman, dari Oman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berusaha untuk pakai baju sesuai dengan budaya orang ini. Oleh karena itu, kita di sini ada di Indonesia, kita usahakan untuk mengikuti budaya orang Indonesia yang ada di sini. Saya sering juga pakai batik, sering juga pakai peci. Nah, walaupun itu ya bukan sesuai dengan budaya Timur Tengah, budaya mungkin negara saya yang dulu, negara Yaman. Nah, tetapi harus supaya dekat kepada orang ini, pakai pakaian mereka, berbicara dengan bahasa mereka. Kalau bisa sesuai dengan dialek mereka, itu yang akan mendekatkan diri kita kepada hati mereka, dan juga ajaran kita mudah masuk, supaya insya Allah bisa diamalkan, dan dakwah kita sukses, bisa tersebar di mana-mana. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat diperlukan untuk dijelaskan. Nah, supaya kita tidak salah paham tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai dai, ahli agama, tetapi juga ahli politik. Tetapi politik al-akhlaqul karimah, yang tidak pernah memfitnah, yang tidak pernah bohong, yang tidak pernah menjatuhkan nama, yang tidak pernah membunuh karakter. Itu politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan hati. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Nah, Rasulullah itu diutuskan hanya sebagai nazir, sebagai mubasyir, menyampaikan berita gembira, sebagai menenangkan hati umatnya, supaya mempersatukan umat, supaya menghabiskan semua kejahatan-kejahatan di antara umatnya. Nah, itu rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita semua. Setelah itu Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang al-wuhush husyirat. Hari kiamat setiap hewan liar, singa, serigala, babi, semua hewan-hewan itu akan dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti manusia akan dikumpulkan. Lalu setiap hewan akan balas dendam, bukan balas dendam, balas kezaliman yang telah dilakukan oleh hewan yang lain terhadap dia. Begitu juga manusia. Manusia akan dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diperintahkan setiap orang yang terzalimi untuk mengambil pahala dan hasanat dari orang yang menzalimi. Luar biasa. Kalau orang menzalimi sudah habis hasanat dan pahalanya, lalu kita akan melemparkan, kalau kita terzalimi, melemparkan bagian dari dosa kita di atas orang yang menzalimi. Sehingga kezalimannya semakin bertambah, dosanya semakin bertambah, dan juga hasanat dan pahala semakin mengkecil. Setelah itu dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau antum bisa hadirin, kalau antum bisa, jangan sampai menzalimi manusia. Bisa jadi kita melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan ini, meninggalkan itu, karena mungkin kita sebagai manusia pasti ada kesalahan dan kekurangan. Jangan sampai kita menjadikan kesalahan dan kekurangan itu terhadap manusia.
Karena kezaliman itu luar biasa. Tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau manusia ini sudah forgive kita, sudah mengampuni atau memaafkan kita. Kalau tidak memaafkan kita, Allah tidak akan pernah memaafkan kita. Wa idzal biharu sujjirat. Bihar, laut itu yang terdiri dari H2O, dari hidrogen dan oksigen, itu akan menjadi api yang luar biasa. Bahkan akan terjadi ledakan yang luar biasa. Sebagaimana kita tahu, sumber cahaya matahari itu dari ledakan yang hasil dari hidrogen H. Itu juga salah satu unsur di dalam air. Dan juga oksigen. Oksigen ini tidak akan pernah ada api di bumi yang bisa dinyalakan tanpa ada oksigen. Maka harus ada oksigen. Nah, hari kiamat itu akan laut yang begitu besar, samudra yang begitu luas, itu akan menjadi api yang sangat besar. Wa idzan nufusu zuwijat. Nufus zuwijat. Manusia itu, apa artinya zuwijat? Ini bukan zawaj, bukan nikah yang dimaksud, yang menurut kita. Tetapi yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap jamaah dan setiap kelompok akan dipasang, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang punya kesalehan yang sama atau punya kejahatan yang sama. Nah, kita alhamdulillah di Al-Irsyad Al-Islamiyah yang saya sangat cintai, alhamdulillah kita terkumpul untuk melakukan amal salih, mengikuti kajian bermanfaat, bersama-sama saling menasihati, saling menegur supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan zuwijat, nanti kita akan dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di derajat yang paling tinggi, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuwijat. Sedangkan orang jahat akan dikumpulkan bersama orang jahat. Orang zalim dikumpulkan bersama orang zalim. Ahli bid'ah dikumpulkan dengan ahli bid'ah. Ateis dikumpulkan dengan ateis, supaya mereka bersama-sama akan masuk neraka sebagaimana mereka bersama-sama mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Bersama-sama kita melakukan salat, kita juga akan bersama-sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Bersama-sama mempelajari ilmu bermanfaat, bersama-sama juga di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Begitu juga hadirin orang yang mengidolakan orang saleh. Misalnya mengidolakan hafiz-hafiz Al-Quran. Nanti kita akan dibangkitkan bersama hafiz Al-Quran hari kiamat. Coba yang mengidolakan artis-artis ahli maksiat, membuka aurat, ahli bacaran, ahli zina. Nanti kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai dan idolakan hari kiamat. Maka pilih dari sekarang. Mau dibangkitkan bersama siapa? Engkau mencintai Al-Quran bersama Al-Quran. Ahlul Quran bersama Ahlul Quran. Bersama orang saleh bersama orang saleh. Bersama para nabi bersama nabi. Tetapi kalau mengidolakan orang lain, maka setiap orang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Maka kita berhati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Allah. Ayat ini setiap kali saya membacakannya bergetar kulit saya. Karena ingat kejadian-kejadian orang Arab sebelum adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab jahiliyah, iya betul, jahiliyah sebelum adanya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merubah orang Arab 180%. Dari kejahatan yang luar biasa menjadi kebaikan yang luar biasa. Dari budaya yang kasar menjadi budaya yang lembut di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kafir-kafir di Quraisy punya kebiasaan yang sangat buruk dan sangat bodoh. Kalau mereka punya anak perempuan, mereka malu, sangat membenci kalau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak perempuan, sangat benci mereka, tidak mau gitu. Ini kebiasaan dan budaya yang sangat buruk itu yang dimiliki oleh orang Arab saat itu. Sehingga kalau memiliki anak yang kecil, kalau ada kesempatan, maka dikubur hidup. Coba bayangkan, anak yang kecil itu dikubur hidup. Pasti ibunya tidak mau kan? Ibunya tidak akan mau.
selalu akan dijaga, khususnya mungkin budaya yang sangat jahat ini. Menjaga anak perempuannya, bisa jadi sampai 1, 2, 3 tahun. Akhirnya bisa jadi di antara trik-trik papa yang jahat ini, didandani pakai kosmetik yang ada di zaman itu. Nah, dia bilang ini ya saya dandani supaya saya minta berkah dari ulama-ulama, dari mungkin yang dianggap sebagai ulama sesuai dengan agama mereka saat itu. Nah, ibunya merelakan, silahkan. Nah, dia ambil anaknya, malah dia bukan kepada ulama, bukan kepada tokoh-tokoh. Dibawanya kemana? Kepada pasir. Digali, kubur, lalu didorong anaknya yang usianya masih 1 tahun atau beberapa bulan atau mungkin 2 tahun, 3 tahun, didorong ke dalam kubur itu, dia teriak, nangis, malah dikubur hidup. Nah, kejadian itu terjadi untuk siapa? Umar bin Khattab sendiri. Luar biasa. Dalam hadis yang sahih, Umar bin Khattab yang kita sangat muliakan dan sangat kita cintai. Saya sendiri sangat mencintai Umar bin Khattab. Karena benar-benar beliau orang yang sangat jahat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan. Sangat jahat, sangat memusuhi Rasulullah, sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika ajaran-ajaran Islam dan ajaran Al-Quran itu terserap ke dalam hatinya, menjadi di antara orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum beliau masuk agama Islam, beliau punya anak perempuan. Beliau mencari trik apapun supaya dia mematikan dan membunuh anak perempuannya. Tetapi dijaga terus oleh ibunya sampai usianya 4 tahun, 5 tahun, dalam riwayat 6 tahun. Nunggu sampai ibunya tertidur, ambil anaknya. Kemana? Ke padang pasir. Digali kuburnya, didorong ke dalam. Anaknya menangis dan teriak, ila aina ta'khuduni? Saya mau diperlakukan apa, wahai ayah? Saya sangat mencintaimu. Nangis sampai nangis, sambil nangis. Tetapi Umar bin Khattab saat itu hatinya sangat kasar. Malah dikubur hidup. Dikubur dalam, sedangkan saat itu masih teriak, nangis. Itu Umar bin Khattab saat itu. Tetapi masuk agama Islam menjadi orang terbaik. Dulu kasar menjadi orang yang paling lembut. Dulu jahat menjadi orang yang sangat baik. Dulu jauh dari Allah menjadi sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab luar biasa. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, agama Islam itu tidak akan pernah bermanfaat di dalam hati kita kecuali kalau merubah kondisi dan keadaan kita, menjadikan kita lebih baik daripada orang non-muslim. Jangan sampai non-muslim itu menjadi lebih berakhlak daripada kita, lebih sopan daripada kita, lebih amanah daripada kita. Jangan sampai. Agama Islam itu datang kepada kita supaya merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, supaya menjadikan kita lebih jujur, lebih lembut, lebih mencintai dan dicintai oleh orang lain. Jangan sampai kita merefleksikan image yang tidak baik tentang agama Islam. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Allah, mau'udatu su'ilat. Nanti mau'udah ini, anak yang dikubur hidup, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dosa apa kamu dikubur hidup? Coba, orang yang mematikannya, yang membunuh dia, akan jawab apa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Anakmu ini pernah melakukan dosa apa sehingga engkau membunuh dia? Apa jawabnya? Gak bisa. Diam 1000 bahasa. Bahkan, mohon maaf, itu terjadi untuk orang Arab. Bukan. Sampai zaman kita sekarang. Sampai zaman kita sekarang. Di mana? Di Indonesia. Di negara Arab. Di Eropa, Rusia, Afrika, sampai sekarang. Dengan nama dan istilah yang namanya abortion atau aborsi. Aborsi. Sama. Dosanya apa anak kita sehingga kita aborsi? Sehingga kita mematikannya, sehingga kita membunuh dia. Dan juga yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan hati, yang membunuh dia adalah ibunya sendiri. Dulu orang Arab ini sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang jahat, tetapi ibunya masih jaga anaknya.
Tapi sekarang ibu dan ayah sendiri mereka sepakat, yuk kita membunuh anak kita dengan kata aborsi. Yuk kita membunuh. Sepakat. Astagfirullahaladzim. Lebih dari 1 juta sampai 5 juta aborsi yang terjadi setiap tahun. Coba bayangkan, kalau orang Arab itu di Quraisy hanya puluhan aja atau belasan kalau terjadi setiap tahun. Tapi sekarang dari 1 juta sampai 5 juta orang yang dibunuh dengan yang namanya aborsi. Dulu dikubur hidup. Susah kan? Sambil nangis. Dikubur hidup kan? Nah, dan itu kematian yang sangat keji. Coba lihat ini. Kalau aborsi, ada yang namanya medical abortion, ada yang namanya surgical abortion. Kalau ada seorang ahli kedokteran, pasti tahu ini. Medical abortion ini, aborsi lewat obat-obatan, menggunakan yang namanya mifeprix dan juga misoprostol. 2 obat. Kalau digunakan ini, langsung akan menjatuhkan anak, mengeluarkan anak dari rahim. Tetapi ini syaratnya beberapa hari sampai beberapa minggu pertama. Kalau tidak bisa pakai obat, maka ada beberapa surgical. Surgical lewat apa? Pertama, akan memasukkan asam yang sangat rendah pH-nya. Asam ini kalau dijatuhkan di atas kulit kita, pasti terbakar kulit kita. Asam ini akan dimasukin di dalam rahim supaya membakar jasad janin kita. Kalau sudah terbakar, mudah dikeluarkan. Allah. Jahat kan? Jahat sekali. Jahat sekali. Lagi, ada yang namanya incision. Nah, ini mungkin memasukkan beberapa alat ke dalam rahim, entah itu mungkin dari juga perut, memasukkannya supaya memotong janin itu, menjadikannya beberapa pieces, beberapa bagian. Jadi ini akan memotong tangannya dulu, tangan yang kedua, kakinya, dari perutnya, kepalanya juga. Kalau kepalanya sudah besar, dihancurkan dulu. Setelah itu kalau sudah dihancurkan semua tubuh janin ini, baru dikeluarkan potong-potong supaya lebih mudah dikeluarkan. Jahat gak? Sangat jahat. Itu masih hidup. Kenapa berani mematikannya? Kenapa berani juga membunuhnya? Karena belum punya KTP. Jadi belum bisa dituntut, bisa jadi di mahkamah atau mungkin di negara. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap orang ini budaya orang Arab dulu itu sangat jahat. Kejahatan yang terjadi di zaman kita itu jauh lebih jahat. Jauh lebih besar. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kita, janin kita itu nanti akan tanya kepada kita hari kiamat, saya dosa apa yang saya lakukan sehingga engkau membunuh saya? Engkau siapa? Engkau ibu saya, papa saya yang rela membunuh saya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Wa idzas suhufu nushirat. Hari kiamat, kitab, buku-buku amal saleh maupun dosa-dosa kita itu akan diperlihatkan kepada kita. Akan diperlihatkan sehingga setiap orang di antara kita tidak akan meleset atas dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Setiap orang akan tanggung jawab karena semuanya sudah tercatat, sudah terdata, sehingga tidak akan pernah ada satu data yang akan hilang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak manfaat dan juga banyak hikmah yang kita bisa dapat dari surat At-Takwir. Alhamdulillah waktunya mungkin sudah jam 6. Mudah-mudahan insyaallah apa yang telah disampaikan itu bermanfaat. Kita berhenti di sini di ayat 9. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan yang akan datang kita bisa selesai sampai akhir surat At-Takwir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari At-Takwir ini dan juga pelajaran yang sangat luar biasa serta bagaimana kita bisa muhasabah diri dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Semoga sekali lagi kajian ini dapat menginspirasi kita. Setelah kajian ini, insya Allah kita akan menjadi baik dan terus baik dan lebih baik dari setiap harinya terus menerus. Mudah-mudahan sebagaimana tadi inspirasi dari Umar, idola kita, sahabat Rasulullah SAW yang asalnya sangat keras hatinya, bertemu dengan
Rasulullah SAW menjadi lembut dan menjadi salah satu sahabat terbaik. Begitu juga mudah-mudahan kita seperti itu. Dan banyak sekali tadi yang disampaikan manfaatnya dan juga ilmunya. Sekali lagi kepada partisipan atau para jamaah yang mempunyai pertanyaan, bisa langsung di kolom chat dituliskan ataupun bisa raise hand dengan stiker yang sudah ada untuk bisa tanya jawab langsung mungkin ya. Insya Allah kita akan pergunakan waktu sekitar 15 menit, 14 menit ini untuk sesi tanya jawab. Sambil menunggu ada beberapa yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Ustaz dari penjelasan Ustaz. Di ayat 4 ini ada wa idzal isyar, itu kalau diterjemahannya kan itu unta Ustaz. Nah, di surat Al-Ghasyiyah juga ada, tapi untanya menggunakan kata ibil. Nah, mungkin penjelasannya Ustaz, kenapa ada perbedaan dalam satu unta, satu isyar, tentu yang satu lagi ibil. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, yang dimaksud di dalam surat Al-Ghasyiyah apa Ustaz? Perbedaan penempatan kosakata dari kalau Al-Ghasyiyah itu kan Ibil. Iya ibil, betul. Kalau di sini ada isyar, tetapi sama terjemahannya unta. Nah, perbedaannya itu seperti apa mungkin Ustaz? Penggunaan isyar dengan ibil di surat Al-Ghasyiyah dan surat At-Takwir. Nah, jadi ibil itu semua unta. Tetapi isyar itu unta yang hamil. Yang dimaksud di sini isyar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan matahari, dengan juga bintang-bintang? Karena ya di mata orang Arab ibil ini dan juga unta ini termasuk makhluk yang sangat mulia, yang sangat suci, yang sangat besar harganya. Apalagi kalau unta ini hamil. Nah, ini yang dimaksud di sini. Isyar artinya unta yang hamil. Oh baik, kalau ibil itu adalah unta yang unta biasa saja. Oh ya. Semua unta artinya ibil. Oh ya. Yang hamil berarti yang pasti betina, pasti betina kan? Betina yang baik. Ya, karena ada perbedaan. Terima kasih Ustaz, penjelasannya singkat, padat dan masya Allah akhirnya paham gitu tentang bagaimana penempatan kata isyar di sana. Baik, sekali lagi bagi partisipan yang ada pertanyaan ataupun mungkin langsung bisa raise hand dengan stiker yang sudah ada. Ya, di sini ada Ustadzah Atlas dari SD Alisada Islamiyah. Saya izin bacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Barusan disampaikan kelak akan diperlihatkan perbuatan atau amalan yang kita perbuat. Bagaimana dengan perbuatan yang sudah ditobati? Apakah akan diperlihatkan juga nantinya atau akan tidak ditampilkan? Terima kasih Ustadz. Kata Rasulullah, at-ta'ib min adz-dzamb kaman la dzamba lahu. Yang melakukan taubah secara jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu dosa, menyesal, berhenti, tidak mengulanginya lagi, maka itu at-ta'ib min adz-dzamb kaman la dzamba lahu. Seolah-olah tidak pernah melakukan dosa. Maka itu tidak akan dihapus lagi dari buku-buku kita. Nah, tetapi ada beberapa dosa-dosa belum sempat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu karena kematian, tetapi Allah tahu kejujuran niat kita. Kita belum taubat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih akan berkata, "Inna hadhihi dzunubuk." Ini dzam-dzammu, dosa-dosamu. Satartuha laka fid dunya. Saya menutupinya di dunia sehingga masih dimuliakan oleh orang. Engkau pernah melakukan dosa kan? Setiap orang di antara kita pernah melakukan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi, memberi setir kepada kita sehingga tidak ketahuan oleh banyak orang. Masih banyak orang yang hormat kepada kita gara-gara mereka belum tahu dosa yang kita pernah lakukan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menutupi itu di dunia. Kata Allah, "Wa aghfiruha lakal yaum." Sebagaimana saya menutupinya di dunia, maka saya ampunilah.
saya memberikan ampunan kepadamu hari ini. Allah, ini luar biasa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Karena niat kita yang baik. Walaupun kita belum taubat, niat yang baik, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang jujur, berusaha untuk melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Apabila suatu hari kita jatuh melakukan maksiat, belum sempat bertaubat, Allah yang tahu isi hati kita. Maka itu semuanya akan diampuni. Masya Allah, terima kasih Ustaz penjelasannya. Itu adalah pertanyaan dari partisipan, dari Ustaz Atlas. Ya, kalau ada satu lagi atau dua lagi mungkin, apabila ada pertanyaan ataupun hal yang kurang jelas dan bisa ditanyakan langsung kepada Ustaz. Nah, ini Ustaz ada satu lagi dari guru kita, yaitu dari Ustaz Fred Haras. Mohon nasihat bagaimana kiat menghadapi tahun baru, Ustaz. Sekarang ini tahun baru, mohon mungkin nasihatnya untuk kita semuanya. Nah, di tahun baru kita harus menyadari kita semakin tua. Tahun baru kita semakin tua. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada ajal kita. Semakin dekat ke akhirat dan semakin jauh dari dunia, kan? Dulu kemarin umur kita mungkin 20 tahun, sekarang sudah 21. Kemarin 40, sekarang sudah 41. Dan besok akan menjadi 42. Setelahnya 43. Setelahnya 60. Setelahnya 70. Setelahnya mati. Dan bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Harus menyadari bahwasannya ajal itu akan mendekat. Nah, ini yang pertama. Jadikanlah tahun yang sudah tersisa dan tahun yang baru ini, jadikanlah tahun ini saksi bagi kita dengan amal saleh. Ya Allah, hamba-Mu ini telah mengisi aku dengan amal saleh. Wah, luar biasa. Jangan sampai menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap kita karena kita pernah melakukan banyak dosa di dalamnya. Ya Allah, tahun nanti ini akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala 2022. Ya Allah, hamba-Mu ini mengisi aku dengan banyak dosa dan maksiat, bid'ah, jauh darimu, kebencian kepada manusia. Ini semuanya waktu ini akan menjadi saksi bagi kita. Harus kita menyadari waktu yang sudah lewat tidak akan balik sampai hari kiamat. Coba, ada seseorang yang punya kekuatan bumi, punya kerajaan bumi, Presiden USA, Presiden Indonesia, Presiden Rusia, punya kekuatan untuk membalik satu hari dari tahun lalu enggak? Coba. Satu hari aja. Satu hari nggak bisa. Ya udah 1 jam. Bisa nggak? Nggak bisa. 1 menit. Nggak bisa juga. Waktu yang sudah lewat tidak akan balik sampai hari kiamat. Nah, duit yang kita mungkin rugi, kita bisa kerja keras balik lagi. Kan? Tetapi waktu yang sudah lewat itu tidak akan balik selamanya. Jadikanlah waktu yang sudah lewat ini saksi bagi kita. Kita melakukan taat, kita melakukan kebaikan, kita melakukan sunnah, kita melakukan amal saleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin nasihat-nasihat. Di tahun baru, usahakan, agendakan, rencanakan untuk akhiratmu. Orang yang sukses di dunia, itu agendakan. Kita lihat setiap jam pasti dia melakukan apa, bahkan punya admin, bahkan punya manajer waktu kan. Harus pada jam ini melakukan ini, pada jam ini ada appointment ini, ada janji ini kan. Nah, begitu juga hanya untuk sukses di dunia kan. Nah, kalau ingin sukses di akhirat, rencanakan. Hari ini saya akan baca berapa juz. Hari ini saya akan melakukan berapa rakaat. Hari ini saya akan sedekah berapa rupiah. Hari ini saya akan silaturahim sama beberapa orang. Rencanakan untuk itu. Kalau engkau ingin sukses di akhirat. Nah, itu mungkin nasihat-nasihat yang sangat sederhana dari orang sederhana untuk menghadapi tahun baru. Masya Allah. Terima kasih Ustaz nasihatnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa membuat resolusi, bukan hanya untuk resolusi dunia kita, tapi yang pasti ada resolusi untuk bagaimana kebahagiaan dan kesuksesan akhirat. Masya Allah. Satu lagi, alhamdulillah, untuk pertanyaan sebelum kita tutup dan beberapa informasi mungkin apabila ada dan ingin disampaikan.
Assalamualaikum, Ustadz mau tanya bagaimana cara bertaubat dari dosa besar seperti berzina, mencuri, dan lain-lain yang pelanggarannya harus melalui sanksi sesuai syariat Islam, sementara syariat itu belum berlaku di negeri kita ini. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Siapa bilang harus ada sanksi sesuai dengan agama Islam supaya kita bertaubat? Nah, tidak. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menutupi orang-orang yang melakukan dosa itu. Nah, bahkan mempersusah supaya dibuktikan. Nah, mempersusah seperti harus ada 4 orang saksi yang jadi saksi yang melihat semua detail maksiat itu, semua detail. Kalau ada seseorang tidak melihat detailnya, tidak akan diberi siksa, tidak akan diberi punishment. Tidak akan diberi. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutupi. Silahkan taubat dulu, tidak usah disampaikan kepada orang lain, taubat sendiri. Nah, taubat memenuhi 3 syarat itu sudah cukup. Kalau ada hukum Islam, itu mungkin urusan negara, itu urusan pemerintah. Nah, kalau ada, silahkan ditegakkan supaya kita menghapuskan dosa itu dari negara kita. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Selama kita memenuhi 3 syarat yang tadi dibacakan, menyesal atas dosa itu, menyesal sampai nangis, menyesal. Seandainya kalau saya dibalik ke hari kemarin, saya tidak akan melakukan dosa ini. Setelah itu berhenti, jangan sampai mengulanginya lagi. Jangan sampai melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada dosa tersebut. 3, berjanji kepada Allah di masa depan tidak akan melakukannya lagi. Janji yang jujur, bukan main-main, bukan basa-basi. Nah, 3 persyaratan itu sudah diampuni. Sederhana ya teman-teman ya. Asal kita jujur, Allah yang tahu apa yang di dalam hati kita. Kadang-kadang taubat kita setengah-setengah, tidak akan diterima. Kadang-kadang taubat kita 90% tidak akan diterima. Kadang-kadang taubat kita 99% tidak akan diterima. Taubat kita 99,9% tidak akan diterima. Harus 100% kejujuran. Nanti di masa depan, apabila kita lemah lagi melakukan dosa lagi, itu urusan lain. Tetapi pada saat kita taubat, kita benar-benar jujur. Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf, ini ada 2. Saya bacakan satu saja mungkin, Ustaz ya. Karena waktunya sudah jam 6 lebih. Ini ingin minta penjelasan tentang masalah tadi, yaitu Umar bin Khattab yang jahat tadi. Saya khawatir di sini dikatakan bahwasanya nanti akan menjadi bias, dikira jahatnya dalam segala hal. Padahal beliau salah seorang yang amat dihormati di kalangan Quraisy sendiri. Beliau tidak pernah membunuh orang di belakang, tidak pernah berzina, tidak pernah menipu dan lain-lain. Mohon dijelaskan sekali lagi mungkin Ustaz, yaitu tentang kejahatan yang dimaksud. Masalah mengubur anak perempuan itu hanya dilakukan oleh orang-orang besar karena khawatir akan menjadi rampasan perang, atau memang semua orang pada waktu itu melakukan hal yang sama. Nah, itu penjelasan tentang, mohon pencerahan sekali lagi mungkin Ustaz, takutnya ada pengertian yang bias tentang Umar bin Khattab jahat ketika ada pembunuhan untuk membunuh anaknya sendiri, seperti itu. Sebelum kita tutup. Ya, itu di mana yang kurang bias. Sebelum agama Islam itu beliau jahat. Sebelum agama Islam menjadi orang baik setelah agama Islam. Singkatnya seperti itu. Jadi Islam itu merubah seseorang, menjadikan seorang jahat, menjadikannya baik. Begitu juga kita sekarang, di zaman kita sekarang, harus Islam ini membuat kita lebih lemah lembut, lebih baik, lebih mencintai orang lain, lebih rajin berdakwah, lebih rajin bersedekah, bersolidaritas dengan orang yang membutuhkan. Nah, seharusnya agama seperti itu merubah kita, bukan menjadikan kita lebih jahat, menjadikan kita lebih sombong, menjadikan kita lebih menyingkirkan orang lain, lebih kita membenci orang lain. Kalau sudah Islam membuat kita seperti itu, berarti engkau salah, ajaranmu salah. Nah, itu yang dibuktikan oleh Umar bin Khattab, jahat menjadi baik. Nah. Baik, ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya.
insya Allah dapat dipahami. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum disampaikan, insya Allah di minggu depan kita masih membahas at-takwir, dan pertanyaan yang nanti terpending bisa ditanyakan kembali di minggu depan, insya Allah. Untuk di sesi terakhir ini, kami mohon untuk bimbingannya Ustaz, untuk membimbing kami berdoa, apalagi sekarang berada di tahun baru 2021, mohon untuk dengan kerendahan hati untuk memimpin doa, dan apabila nanti ada informasi dari Ustaz Khalil Haras mungkin setelah berdoa, mudah-mudahan semuanya kajian di subuh kita kali ini betul-betul istiqomah dan akan mendapatkan manfaat. Seperti itu Ustaz. Mangga, silakan. Bagaimana Ustaz? Mohon untuk pimpin doa Ustaz dengan kerendahan hati untuk memimpin doa dan bimbing kami semuanya untuk berdoa. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma ja'alil Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa ahzanina. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وجعلنا به يوم القيامة من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran Ustaz atas bimbingannya, ilmunya. Mudah-mudahan sekali lagi Ustaz dalam keadaan sehat walafiat terus dan bisa membimbing umat lebih luas lagi. Sebelum kita tutup, saya mungkin akan menyerahkan kepada guru kami Ustaz Khalil Haras apabila ada informasi yang ingin disampaikan. Ya, pertama alhamdulillah saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ustaz Yazen yang alhamdulillah selalu istiqomah ya, dan kita sudah hampir 1 tahun Ustaz ya kita kajian ini. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kajian ini semakin banyak diminati dan jamaahnya semakin banyak, bukan apa-apa, untuk memberikan maslahat yang lebih banyak, manfaat yang lebih banyak. Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman, mari ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, komunitas kita untuk mengikuti kajian ini dalam rangka ya tadi seperti kata Ustadz Yazen katakan, supaya kita berbagi kebaikan. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita juga. Yang kedua, alhamdulillah kami sedang membangun gedung SMP ya. Alhamdulillah pondasi sudah selesai. Mudah-mudahan pada pertengahan tahun ini semuanya sudah beres 2 lantai itu. Mohon doa dari semuanya. Semoga kami diberikan kelancaran. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas informasi dan juga motivasinya untuk tetap istiqomah. Dan juga terima kasih kepada partisipan yang alhamdulillah ada yang dari Jogja, ada yang dari Serang, dari berbagai provinsi sudah hadir. Masya Allah, mudah-mudahan terus share kebaikan ini. Mungkin bukan hanya untuk Bandung, Jawa Barat, insya Allah Indonesia. Dan apabila ada rekan mungkin di luar negeri, maka silahkan. Kita akan sama-sama terus untuk mengingatkan dalam kebaikan. Alhamdulillah waktu sudah ada di ujung acara kajian virtual ini. Bertemu lagi insya Allah di minggu depan dengan surat yang sama untuk melanjutkan, mudah-mudahan sampai selesai. Dan marilah di tahun baru ini tetap kita tutup di tahun baru yang kemarin dan kita buka tahun baru yang sekarang, yaitu di tahun 2022 dengan resolusi tadi yang diamanatkan ataupun yang dibimbingkan kepada kita, yaitu bukan hanya dunia tetapi juga akhirat. Kita manage, kita tulis sehingga resolusinya betul-betul sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Saya Fajar Humayun mohon maaf sebagai MC apabila ada kesalahan atau ucapan yang kurang berkenan, mudah-mudahan dimaafkan dan kita akan bertemu lagi. Dan mari kita tutup
dengan ucapan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim dan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf, silahkan boleh untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.